Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok F3 telah melakukan review artikel yang berjudul Modifikasi Dinstrak Upaya Efisiensi Proses Destilasi Uap Minyak Biji Pala dalam Praktikum Kimia Organik. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Yusra Ifa Al-Khaira, NIM 18613-153. Yang kedua, Putri Liadia Puspitasari, NIM 18613-154. Yang ketiga, Samsul Hidayat, NIM 18613-155. Selamat menyaksikan pemaparan materi dari kelompok F3. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok F3 menggunakan judul artikel yaitu Modifikasi Dinstrak Upaya Efisiensi Proses Destilasi Uap Minyak Biji Pala dalam Praktikum Kimia Organik. Tujuan kami dalam melakukan review artikel yaitu untuk mengidentifikasi komponen senyawa dalam minyak biji pala dengan metode analisis menggunakan gas kromatografi massa spektroskopi atau GCMS. Kemudian untuk metode review yang kami lakukan, yang pertama, strategi pencarian jurnal. Strategi pencarian dilakukan dengan menggunakan web browser dan mengetikkan alamat sumber publikasi jurnal ilmiah yang terpercaya seperti journal.uii.ac.id, Science Direct, dan Google Scholar dengan mengetikkan keyword. Kemudian, pencarian istilah dimulai dengan mengetikkan keyword GCMS atau kata kunci lain yang dimasukkan seperti isolasi, mengidentifikasi, minyak atsiri, dan GCMS pada kolom pencarian yang telah disediakan oleh media publikasi jurnal ilmiah. Kemudian, klik tombol cari. Setelah sumber publikasi yang menyediakan jurnal ilmiah tersebut melakukan pencarian pada web dan data yang dicari pada website menampilkan hasilnya, kemudian jurnal ilmiah yang sesuai dengan kriteria yang dicari dapat diunduh dan disimpan. Selanjutnya, yang kedua, yaitu kriteria seleksi data, eksklusi, dan inklusi. Yang pertama, kriteria eksklusi adalah data yang berasal dari publikasi ilmiah yang terpercaya dan publikasi di bawah 10 tahun terakhir. Yang kedua, kriteria inklusi adalah data yang berisi tentang penjelasan isolasi dan identifikasi komponen minyak atsiri dengan GCMS atau gas kromatografi massa spektroskopi. D. Pembahasan dan hasil. A. Kelebihan. Untuk kelebihan jurnal utama yaitu bahwa metode identifikasi yang lebih dari satu untuk menunjang keakuratan hasil. Metode yang digunakan yaitu dengan metode destilasi uap modifikasi Dinstrak sehingga diperoleh hasil yang lebih banyak. Sedangkan kelebihan untuk jurnal pendukung yaitu metode isolasi minyak atsiri daun sirih merah dilakukan dengan metode isolasi destilasi air, fraksinasi dengan kromatografi kolom, dan analisis komponen dengan GCMS, sehingga dapat mengidentifikasikan komponen minyak atsiri yang ada di dalam daun sirih. B. Kekurangan. Kekurangan dari jurnal utama yaitu untuk metode destilasi uap memiliki kekurangan yang dapat membentuk massa kristal yang akan menghambat tabung, sehingga pengerjaan perlu berhati-hati. Sedangkan untuk kekurangan jurnal pendukung yaitu untuk metode destilasi air memiliki kekurangan yang mana resiko terjadinya hangus sangat tinggi apabila pemanasan tidak dilakukan secara merata. C. Hasil. Percobaan ini menggunakan bubuk biji pala untuk mempermudah pelarut menjangkau pori-pori biji pala sehingga minyak atsiri akan lebih cepat keluar
dan menghasilkan minyak atsiri lebih banyak. Pelarut yang digunakan adalah Aquades, karena Aquades memiliki sifat kepolaran yang berbeda dengan minyak atsiri sehingga minyak atsiri akan mudah dipisahkan dari destilat. Aquades dan minyak atsiri tidak saling melarutkan. Selain itu, titik didih air lebih kecil dari minyak atsiri, sehingga uap air akan mendorong minyak biji pala untuk lepas dari pori-pori biji pala. Prinsip dari destilasi dengan Denstack yaitu pemisahan komponen-komponen suatu campuran yang terdiri atas dua cairan atau lebih berdasarkan perbedaan tekanan uap atau berdasarkan perbedaan titik didih komponen-komponen senyawa tersebut. Pada percobaan ini, campuran uap yang terdiri dari uap air dan uap minyak akan mengalir menuju kondensor untuk dicairkan kembali dengan sistem pendinginan dari luar. Kondensat yang keluar dari kondensor masuk ke Denstack yang memisahkan antara uap air dan uap minyak pala berdasarkan berat jenisnya. Minyak atsiri pala yang berat jenisnya lebih ringan akan ditampung di Denstack bagian atas. Sedangkan air yang berat jenisnya lebih berat daripada minyak pala akan keluar dari Denstack masuk ke stem labu destilas. Proses destilasi dilakukan selama kurang lebih 1 jam. Berdasarkan hasil percobaan dengan sistem destilasi yang dikombinasi dengan modifikasi Denstack, diperoleh minyak atsiri berwarna kekuningan. Identifikasi minyak atsiri biji pala dilakukan dengan KLT menggunakan eluen etil asetat banding N-heksan 5:95 volume per volume. Dengan nilai RF yang didapat yaitu 0,592, 0,72, dan 0,85. Hasil identifikasi minyak atsiri biji pala menggunakan QCMS diperoleh 14 puncak, yang berarti ada 14 komponen senyawa pada minyak atsiri biji pala hasil isolasi. Identifikasi selanjutnya dilakukan pada 3 senyawa dengan intensitas puncak paling tinggi yang menunjukkan kelimpahan terbanyak dalam minyak atsiri biji pala. Senyawa yang diidentifikasi adalah senyawa dengan nomor puncak 3, 9, dan 13. Kesimpulan. Melalui pencarian literatur terkait penelitian yang terdapat dalam artikel dan jurnal, identifikasi QCMS dapat digunakan untuk analisis kualitatif berdasarkan hasil kromatogram dan nilai RF untuk mengetahui senyawa yang terkandung dalam suatu ekstrak dengan membandingkan hasil tersebut dengan senyawa standar. Sekian pemaparan materi dari kelompok F3 mengenai review artikel yang berjudul Modifikasi Denstack Upaya Efisiensi Proses Destilasi Uap Minyak Biji Pala dalam Praktikum Kimia Organik dengan menggunakan metode analisis GCMS. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nantikan kami di video-video selanjutnya. Dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.